HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah cara menjaga kesehatan, sambuta corona yang kian menggana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan mala dari raga dan jiwa. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, semoga dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point menu teranyar HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berupa tontonan, bertatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama untuk meningkatkan kualitas nada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, inilah pilihan tos kali ini. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, Napi Orti, semoga selalu damai atas karunia Yang Widi. Kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini di Kedai Ngopi Esko kita kedatangan Pak Dayuh Ramayuda, seorang penulis dan penyuluh agama Hindu yang akan kita tanya-tanya mengenai masker, bagian terpenting dari 3M selain jaga jarak dan mencuci tangan. Seperti apa dan bagaimana masker? Kita saksikan setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Duparani, dupa yang suci Hindu sejati. Duparani, dupa yang suci Hindu sejati. Pemirsa, kita kembali di Kedai Ngopi Esko. Pak Dayuh, sebelum semuanya salah kaprah nih Pak, yang benar itu mask atau masker? Karena dalam bahasa Inggris di SMP, mask berarti topeng dan masker artinya pembuat topeng. Bagaimana itu Pak? Iya dia, masker, mask dan ada kata apa namanya di belakangnya. Kita sering dengar juga ada lawyer, kemudian ada produser yang artinya juga pembuat di sana ya. Tapi tidak penting hal itu, tapi masker memang
diartikan bahkan dilakukan oleh masyarakat sebagai penutup wajah, itu masker ya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita berbuat berkarma di jalan dharma itu dia. Nah, menyebut Hindu Dharma nih Pak, saya ingin menggali lebih dalam bahwa topeng sudah tak asing lagi bagi kita. Ada tari topeng yang amat penting dalam ritual wali keagamaan. Ada tari Jawa, telek, topeng Siddhakarya, dan pendekar bertopeng. Bahkan pratima dari topeng. Berarti topeng sudah sangat melekat dalam kehidupan agama Hindu. Pendapat Pak Dayu? Iya deh, ini topeng memang sudah dalam Hindu, Dharma topeng itu sudah sangat melekat sekali ya. Kita kenal memang beberapa topeng seperti yang di sini, seperti tadi Jauh, kemudian Siddhakarya, itu kita memakai topeng, bahkan pratima pun ada wujudnya seperti topeng. Ya itu benar, bahwa dalam agama Hindu itu sebelum pra-Hindu kita sudah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme. Salah satunya totemisme, kepercayaan kepada binatang ya, itu kepada binatang. Hal ini menandakan bahwa Hindu memakai simbolik-simbolik yang topengnya berwajah binatang, manusia, kemudian bentuk-bentuk lainnya. Salah satunya adalah topeng Siddhakarya. Siddhakarya, Siddha dan Karya. Karyanya supaya berhasil mengadakan itu topeng Siddhakarya. Itu kepercayaan totemisme dia ya. Itu kepercayaan mistik yang gaib, kita yakini bahwa Tuhan diwujudkan dengan berbagai simbol seperti itu. Sehingga kalau binatang itu kan sat dan po. Sat itu adalah itu sifat tentang keituan. Itu simbol-simbol dari yang dewasa beserta manifestasinya ya. Kita kembali ke masker, kembali ke topeng nih Pak. Dalam keseharian kata ini berkonotasi buruk negatif. Bertopeng artinya satu siasat menyembunyikan sesuatu, tanda kutip, di balik penutup wajah. Bisa jadi berpura-pura, bisa jadi menyembunyikan identitas, dan bisa jadi menyembunyikan buruk rupanya untuk mencapai tujuan. Lah ini kan berarti gak patut dicontoh Pak ya? Iya deh, kalau bicara topeng ini kan kita harus berguru, kita harus belajar pada topeng kan gitu ya. Belajar pada topeng itu apa? Kita kan menutup mulut ini gitu, bermasker itu artinya sedikit bicara dan banyak berkarma. Kemudian yang perlu kita pahami di era digital sekarang ini kan topeng virtual. Topeng virtual itu kita harus refleksi ke dalam diri untuk apa? Untuk berpikir, untuk berkata, dan untuk berbuat dharma kan gitu ya. Itu intinya apa? Itu menjadi refleksi ke dalam agar kita berpikir, berkata, dan berbuat dharma. Kemudian di dalam teks Niti Sastra juga sudah disebutkan wasita nimitante manemu laksmi, bahwa dengan kata-kata kita akan menemukan kerayuan. Wasita nimitante manemu duka, bahwa dengan kata-kata kita akan berakibat duka. Wasita nimitante pati kapanggu, dengan kata-kata kita akan menyebabkan kematian. Wasita nimitante manemu mitra, dengan kata-kata kita akan bisa bersahabat. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan panca budindriya, panca karmendia kita. Karmendia itu adalah mengenai jari ini. Ada indera penggerak di jari ini di virtual sekarang untuk tidak melakukan pandemi berita-berita hoax, sehingga kita janganlah melakukan tindakan-tindakan hoax sehingga ini menjadi pandemi juga di media sosial. Terima kasih Pak Dayu. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat tentang masker. Apapun artinya, bagaimanapun spellingnya bukan hal penting untuk kita diskusikan. Karena yang penting saat ini adalah menerapkan makna masker itu sendiri. Menutupi hidung dan mulut, menghindari droplet agar terhindar dari paparan virus. Memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan adalah ritus new normal kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Diah Parisya dan Pak Dayu Kramayuda mohon pamit undur diri. 6 musuh dalam diri kita, Satripu disebutnya. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata.
bukan apa yang Anda impikan, bukan apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian, pikiran, dan perkataan Anda untuk pencerahan Hindu Dharma. HiTV Channel 3 adalah wujud nyata atas impian, pikiran, dan perkataan untuk Hindu Dharma bercahaya. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama. Hindu Dharma bercahaya. Saya Andini Sucika untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam rubrik Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif renyah penuh sesuluh di antara penulis wartap tentang exploring, sharing, dan coaching. Baik, masih dalam seri Pankofir, pandemi coronavirus. Pada tayangan sebelumnya kita sudah diskusikan pesan Pankofir, momentum Pankofir, efek domino Pankofir. Dan kali ini pelajaran Pankofir. Pasti ada hikmah, ada pelajaran, bahkan pesan khusus. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, Pak Agus, Pak Suantana, dan Pak Dayuh akan memulaikan pelajaran Pankofir. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Baik pemirsa, kita kembali di kedai Ngopi Nyangluh. Bapak-bapak, Napi Orti, becek-becek. Tenggara becek. Seperti kalimat awal kita, pelajaran Pankofir, pandemi coronavirus. Ini seperti seorang guru yang turun dari langit, menggoyang semua sendi, semua pilar kehidupan, termasuk di Pitama, 3 pilar Hindu Dharma, Satwa, Susila, dan Acara. Kita ke Pak Suwanana dulu deh, biar adem, tentang Satwa. Pankofir ini memberi pelajaran apa tentang Satwa di Hindu Dharma, Pak? Baik ya, ketika kita bicara tatul, sebenarnya kita itu mengarah kepada realitas absolut. Realitas absolut ini kemudian mengalami emanasi sehingga ciptaan ini hadir. Nah, sehingga di dalam ciptaan itu sendiri ada realitas absolut di segala sesuatunya, sehingga kita diajarkan untuk selalu tetap mengarah kepada realitas absolut. Nah, hadirnya Pankofir ini mungkin salah satunya adalah memberikan pelajaran kita untuk kembali melihat ke realitas absolut. Artinya apa? Kita pernah ingkar, kita pernah lupa bahwa kita memandang tidak langsung ke realitas absolut. Nah, Pak Dayu, ini pertanyaan guyonan. Pelajaran Pankofir dari segi susila, tata cara karma kehidupan agama Hindu. Pankofir ini memberi pelajaran matematika, sosial budaya, humaniora, IPA, atau agama, Pak? Ya, ini ada matematika, etikanya benar sekali dia ya. Patut kita pahami yang seperti disampaikan oleh Pak Gede Swantana tadi terkait dengan realitas yang absolut di HIA. Pertama, bahwa kita memahami itu keberadaannya ada dalam diri. Untuk pelajaran itu maka kita harus berhitung sekarang secara matematik terkait dengan etika. Itu tentu seperti yang menjadi tatanan sekarang kan jaga jarak, social distancing, physical distancing. Namun Hindu kalau pendekatannya realitas yang absolut itu dengan pendekatan yoga, tentu ajaran etika yang tepat adalah Yama dan Niyama Brata, kan itu Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacari, Aparigraha. Ada yang menarik di sana adalah Aparigraha. Hidup ini sederhana. Dulu kita bermewah-mewah, dulu kita upacara besar-besaran,
diformula lagi dengan konsep Kanistha Madya Utama, diformula lagi kan seperti itu. Kemudian juga ada disebutkan juga Saucha. Saucha itu kan hidup suci lahir dan batin. Maka dari itu adalah kesucian batin, kesucian diri ini penting. Itu pelajaran yang perlu kita aplikasikan sekarang, sehingga ini menarik untuk menjadi pelajaran, apalagi dengan pola matematika tadi. Maka dari itu kalau kita hitung dulu, kita beriannya dengan sekian juta, diperkecil lagi dengan konsep Kanistha Madya dan Utama. Gitu deh. Terima kasih Pak Dayu, ternyata Pankofir menjadi guru bagi semua seni kehidupan kita. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Swantana singkat saja pelajaran terpenting dari Pankofir, tapi sebelumnya kita ke Pak Agus nih. Pankofir kali ini sedang menjadi guru apa dalam ajaran agama Hindu, Pak? Kalau Pankofir ya, pandemi coronavirus ini gurunya seolah-olah datang begitu saja ya. Artinya kalau kita berbicara masalah guru, ada guru yang skala, kita lihat nyata secara mata jasmani, kemudian ada yang niskala. Kalau saya lihat Pankofir ini, itu seperti guru yang transisi dia antara yang skala dan niskala gitu ya. Skalanya dia memang nyata, virus gitu, tapi tidak bisa kita lihat. Perlu kita ada bantuan sedikit ya untuk melihatnya. Yang paling terpenting adalah dulu kita berupacara bisa dibilang satu sedikit membuyur, kemudian yang kedua terlalu banyak hura-hura. Nah, Pankofir ini mengajarkan kita untuk mencari esensi upacara itu. Contoh ya, saya sendiri sering mengkritisi orang yang menikah terlalu jor-joran. Nah, akhirnya saya sendiri belajar dari Pankofir bahwa ketika saya menikah di masa pandemi ini, cukup hanya metanjung sambok dan nata bayuan lima, itu sudah selesai. Jadi artinya kita diajari untuk melihat esensi, bukan kulitnya. Jadi kita melihat intinya di sana. Nah, bukan berarti kita melaksanakan upacara dalam kanistan itu tidak bermakna. Kanistan itu lebih pada biaya yang dikeluarkan, tetapi kesukseman intinya tetap sama. Pankofir ini mengajak kita, guru Pankofir ini mengajak kita untuk melihat inti yang sama dari setiap laku spiritual kita sebagai agama Hindu. Terima kasih, Pak. Pemirsa, seperti janji saya tadi, kita kembali ke Pak Swantana sekalian closing statement nih, Pak. Pelajaran terpenting apa nih yang diajarkan Pankofir dalam kehidupan? Seperti tadi, tattoo itu realitas absolut. Kemudian ketika mengalami emanasi, dia lahir ciptaan. Nah, di dalam ciptaan ini ada dharma. Dharma itu kalau kita terjemahkan ada dua, etik dan acara. Nah, itu pelajaran yang terpenting adalah seperti tadi apa yang dikatakan bahwa mungkin kita secara sadar atau tidak sadar kita tidak langsung mengarah kepada tat yang gaji, kepada realitas absolut, kepada intinya, sehingga mungkin Pankofir ini memberikan semacam nasihat untuk kita, kembali dong, kembali melihat ke esensi itu. Saya lihat di sana pelajaran yang paling berharga untuk kita. Terima kasih Pak Bapak, uraian yang sangat menghangatkan dan mencerahkan. Pemirsa, kata orang bijaksana bahwa semua gerak dan unsur alam adalah guru bagi kehidupan kita semua. Entah mereka datang sebagai berkah atau musibah. Kami merumuskan dan Anda yang memutuskan. Saya Diah Parisya bersama Pak Dayu, Pak Sono, dan Pak Agus mohon pamit. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada.
Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Saatnya kami berterima kasih kepada para pahlawan Dharma karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam HiTV selanjutnya. Mencari sang-sangkan pada rindu madi agar sinarnya luruh dalam jiwa. Ku mencari sang-sangkan pada rindu madi agar sinarnya luruh dalam jiwa. Ku mencari sang-sangkan para rindu madi agar sinarnya luruh dalam jiwa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.